Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan sebagian manusia ada yang mereka menjadikan selain Allah sebagai bandingan, sekutu. Mereka amat sangat mencintai Tuhan-Tuhan mereka sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman amat sangat mencintai Allah. Sedangkan orang beriman cinta mereka kepada Allah amat sangat. Walau yaral ladzina zalamu id yarawnal adzab. Dan jikalaulah orang-orang yang zalim, yakni orang kafir dan orang musyrik ini, ketika mereka nanti sedang melihat azab yang akan ditimpakan pada mereka kerana kekufuran dan syirik mereka. Annal quwwata lillahi jami'ah. Sesungguhnya segala kekuasaan itu adalah milik Allah. Wa annallaha syadidul adzab. Dan sesungguhnya Allah itu maha keras siksanya. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, kali ini insyaAllah kita akan teruskan siri kajian kita Mahabbatullah wa Rasulih. Mencintai Allah
dan Rasul-Nya. Dan kita masih bicara tentang ayat-ayat ataupun hadis Nabi yang berbicara tentang salah satu daripada golongan yang amat dicintai oleh Allah adalah orang yang bertakwa. Dan selama ini kita telah pelajari sama apakah sifat-sifat dan ciri-ciri orang yang bertakwa yang membolehkan mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingatkan lagi sekali pada diri saya dan jemaah sekalian untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang ciri-ciri utama orang yang bertakwa yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong kaji semula dengan lebih seksama firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 177 yang sebagian maksudnya telah kita pelajari sama. Tolong pahami betul, kaji betul-betul, baca banyak-banyak tentang ayat ini. Al-Baqarah 177. Kita akan menemukan ciri-ciri orang bertakwa yang disenaraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kita pelajari, saya hanya menyampaikan sebagian sedikit kecil saja daripada maksud yang sebenarnya. Bicara tentang takwa, hari ini kita akan baca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, muka surat 36, ya. Muka surat 36 dalam buku, yang ada buku bertakwa kepada Allah dimanapun, bertakwalah pada Allah dimanapun engkau berada. Saya ganti tajuknya lebih mudah diingat. Takwa tidak mengenal tempat dan waktu. Apa yang kita pelajari ini, jika kita mahu dicintai oleh Allah, hendaklah kita bertakwa kepada Allah. Pengertian takwa telah dijelaskan sama. Pertanyaan bila dan di mana, dalam keadaan apa kita mesti bertakwa pada Allah? Jawapannya, dimanapun kita berada. Bila manapun kita berada, dalam keadaan apapun kita berada. Kerana takwa tidak mengenal tempat, waktu, dan keadaan. Saya bacakan dahulu, coba lihat hadisnya. Hadis daripada Abu Dzar bin Junadah dan juga Abi Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan beliau menilai hadis ini sebagai hadis hasan. Sebagai hadis hasan.
Terjemahannya daripada Abu Dhar bin Junaadah dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi keburukan yang telanjur kamu lakukan dengan kebaikan. Kerana kebaikan yang kamu lakukan selepas kamu terlanjur melakukan keburukan, kebaikan itu akan memadam, menghapus keburukan sebelumnya. So, fungsi amal baik yakni sebagai pemadam, penghapus keburukan, kejahatan, sayyiat yang terlanjur dilakukan sebelumnya. Dan bergaulah kamu, berumuamalah kamu, berakhlaklah kamu dalam pergaulan dengan manusia dengan akhlak atau budi pekerti yang mulia. Di dalam hadis yang lain, dan hadis ini dinilai hasan juga oleh muhakkik Asy-Syaikh Syu'aib Al-Arnaud, baginda bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Takwalah engkau kepada Allah di mana sahaja engkau berada, dan bergaulah engkau dengan manusia, berakhlak engkau dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Wa idza amilta sayyi'atan, maka apabila engkau melakukan keburukan, fa'mal hasanatan, maka lakukan kebaikan selepasnya. Tamhuha, kerana kebaikan yang kamu lakukan selepas kejahatan yang terlanjur sebelumnya, ianya boleh menghapus atau memadam. Di dalam hadis ini dan hadis-hadis yang semakna dengannya, ada 3 suruhan. Ada 3 perintah Allah. Perintah pertama, bertakwa di mana sahaja. Bila-bila mana sahaja. Ini yang saya maksudkan tadi, takwa tidak mengenal tempat, masa, dan keadaan. Mau di rumah ke, di luar rumah ke, dalam negeri ke, di luar negeri ke, di masjid ke, di pasar ke, di Masjidil Haram ke, atau di tepian pantai Caribbean ke. Takwa wajib. Tidak mengenal masa. Pagi, petang, siang, malam. Seorang diri di hadapan orang ramai. Takwa wajib. Tidak mengenal keadaan. Mau sedang susah ke, sedang senang ke, masa sehat ke, masa sakit ke, masih hilang pekerjaan ke, atau ketika dinaikkan jawatan ke, kalah undi ke, menang undi ke. Takwa tetap wajib. Ini pertama. Nanti kita akan uraikan yang ini. Karena ini Allah suruh kita bertakwa, betul. Hanya orang yang bertakwa Allah cintai. Ya. Masalahnya bagaimana takwa kita? Sudahkah takwa kita ini sebagaimana yang Nabi perintahkan di mana sahaja, yang tak kenal tempat dan masa? Ataupun ketakwaan yang dilakukan oleh kita ini masih bertempat, bermusim,
tengok keadaan. Nah, ini yang menjadi tentang perintah takwa, hukumnya wajib, semua sudah faham. Tentang bahawa orang yang bertakwa Allah cintai, kita semua yakin. Tentang perintah takwa dan dilakukan di mana sahaja, bila-bila saja, kita pun juga mengerti. Itu bukan masalah. Isunya yakni, kalau kita kembali pada diri kita, sudahkah kita bertakwa seperti pada Allah seperti itu? Atau jangan-jangan takwa kita masih bertempat, diperoleh tempat, bermusim, dan lain sebagainya. Jadi, di sini, faham sudah ada, kefahaman sudah ada, keyakinan sudah ada. Sekarang macam mana dalam pengamalan kita? Sebab kalau kita hanya dapat memahami, yakin Allah suka orang bertakwa, kita sudah yakin, dah tahu sifat-sifat orang bertakwa, kita sudah faham dan yakin perintah takwa yang dalam semua keadaan, kalau setakat itu sahaja, tapi kita belum dapat beramal sebagaimana kita yakini, ya nampaknya kita tidak akan mendapatkan manfaat daripada kefahaman kita itu. Satu itu, perintah takwa. Yang keduanya, perintah melakukan kebaikan setiap kali kita terlanjur melakukan keburukan. Bahasa mudah, Allah suruh kita padamkan kejahatan yang kita lakukan. Baik kamu anak Adam, kamu baru buat salah kan? Ya, ya Allah, kami baru buat salah. Ya, memang kami berikan bakat untuk buat salah. Kamu bukan malaikat. Kullu bani Adam khata'. Setiap Adam itu pasti punya potensi, punya kemungkinan buat salah. Kalau tidak hari ini, besok. Kalau tidak pagi ini, malam nanti. Peluang, kemungkinan untuk buat salah bagi anak Adam itu sangat-sangat besar. Manusia berpotensi, ada potensi untuk buat salah, memang itu ciptaan Allah. Yang Allah mahukan, bila kamu terlanjur buat salah, segeralah ikuti dengan buat kebaikan. Di sini Nabi tidak sebutkan kesalahan apa yang terlanjur dilakukan oleh kita, kebaikan apa yang mesti kita lakukan. Ini memberi makna umum. Apa saja. Apa saja. Ya, mulai yang paling ringan dahulu, yang tak perlu masa, terus saja astagfirullah, umpamanya. Yang ketiga, dalam hadis ini, perintah ketiga, kita suruh bergaul, bermuamalah, bermuasyarah dengan sesama manusia dengan budi pekerti yang luhur, dengan al-akhlaqul karimah. Bahasa Nabi, khuluqun hasan. Khuluqun hasan. Jadi ada makna yang dapat kita ambil. Ada kesimpulan yang boleh kita tarik bahawa takwa itu tidak terhad. Takwa itu tidak hanya terhad, dibatasi oleh waktu dan tempat. Tetapi di mana sahaja, bila-bila mana sahaja, dalam keadaan apapun juga. Itu yang tadi saya katakan, saya berikan tajuk, takwa tidak mengenal tempat, waktu dan keadaan. Jemaah sekalian, makna takwa Allah, bertakwalah kamu pada Allah, ittaqullah, adalah, saya ulangi, Nabi kata bertakwalah kamu kepada Allah. Apa makna bertakwa? Kenapa kita suruh bertakwa? Bila Nabi suruh kita bertakwa, takwa daripada waqayaki biqaya, waqayaki, fa'ala yaf'ilu, kemudian diikut dengan wazan ifta'ala yafta'ilu menjadi ittaqa yattaqi.
Maksudnya ittiqa atau takwa. Sebenarnya jadi takwa, yakni membuat perisai. Takwa itu maknanya kita buat perisai, penghalang, junnah, shield antara kita, diri kita, dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada di dunia, ya lebih-lebih di akhirat. Allah punya azab. Betul. Di sisi Allah ada azab. Iya. Dan Allah akan timpakan azabnya ini kepada mereka yang layak disiksa. Ya. Yang layak disiksa itu maknanya, ya, siapa sajalah. Manusia ataupun jin. Malaikat tak disiksa. Hayawan tak disiksa. Makhluk yang mukallaf hanya kita dan jin. Siapa yang Allah ancam dengan azab? Manusia. Siapa yang Allah beri kabar gembira dengan balasan surga? Manusia. Jika kita tak mau azab yang Allah ancamkan kepada kita itu menimpa kita, Nabi kata, Allah berfirman, ittaqullah, ittaqullah, ittaqillah, buatlah perisai. Bertakwa itu kita buat pendinding, buat perisai yang membatasi kita, yang melindungi kita antara kita dengan azab Allah, dengan kemurkaan Allah. Perisai itu kita boleh ciptakan, kita boleh wujudkan dengan dua cara sahaja, tidak ada yang lain. Kita boleh membina perisai benteng pendinding diri kita daripada azab yang Allah ancam pada kita, agar azab itu tak menimpa kita dengan dua cara sahaja. Tidak banyak. Tidak banyak. Hanya dengan dua cara saja. Satu, buat ngerjakan suruhannya. Dua, meninggalkan larangannya. Simple kan? Kita boleh membina perisai yang boleh melindungi kita, menghalang kita daripada azab yang Allah ancamkan pada kita dengan dua cara. Ini dari segi zahir dahulu ya. Saya cerita dari segi yang zahiran. Secara zahiriah, kita lakukan suruhannya, kita tinggalkan larangannya. Dengan begitu, perisai itu sudah terbina menyelimuti. Ibaratnya kita sudah pakai baju khalis azab. Jadi takwa ini ibarat baju khalis azab. Macam bomba nak memadamkan api pakai baju khalis api. Tentera mungkin nak ke medan perang pakai baju khalis peluru. Khalis. Nah, kita nak berhadapan dengan azab Allah. Kerana Allah ni, aku ada azab. Azab bila syadid. Siksaku didahsyat. Dan siksaku ini hanya aku peringatkan ancaman kepada kamu, wahai manusia dan jin. Jika kamu tak mau tertimpa azabku, buat pendinding. Buat penghalang. Nama abang diri ya Allah. Buat apa yang aku suruh. Tinggal apa yang aku tegak. Itu sih. Sesimpel itu sebetulnya formulanya. Dari segi zahir ya. Dari segi zahir. Tetapi, ada tapinya. Dalam hadis tadi nyatakan, haitsuma kunta. Di mana sahaja engkau berada, kaitan dengan tempat. Bila mana sahaja, kaitannya dengan waktu. Kaifama kunta. Ya.
Haitsuma ainama kaifama. Di mana sahaja kamu berada, kaitannya dengan tempat. Bila mana sahaja kamu berada, kaitannya dengan waktu. Kaifama kunta, kaitannya dengan keadaan. Mau di rumah, mau di sana, mau di sini, mau di situ, mau susah, mau senang. Waktu pagi, waktu petang, waktu apa sajalah. Perisai itu hendaknya sentiasa ada. Pastikan kita sentiasa buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah tegah, dalam keadaan apapun, dimanapun. Janganlah waktu atau tempat atau keadaan mempengaruhi kita untuk buat suruhan atau tinggal larangan. Apa maksudnya? Karena ia sedang di tempat yang bernama Baitullahil Haram. Karena dia sedang berada di tempat yang bernama Raudhah. Karena ia berada pada waktu yang bernama Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Atau dia berada dalam keadaan yang senang. Wah, perintah Allah dilakukan dengan semangat. Larangan Allah cukup dia takuti. Maklum dia sedang di Raudhah. Mana berani nak mengumpat di Raudhah? Tiba-tiba mengumpat. Dilihatnya sesuatu yang sangat menakutkan. Maklum di Raudhah. Tapi bila dia tidak sedang di Raudhah, tidak sedang iktikaf, tidak sedang pada Lailatul Qadar, ya mungkin dah manalah. Di tepian pantai mana umpamanya. Kita pergi nun ke menikmati keindahan kampung pedalaman di Paramaribo umpamanya. Lah, hilang. Maksiat itu tidak dilihat sedahsyat ketika mana ia melihatnya di Raudhah. Sehingga tinggal suruhan begitu mudah. Langgar larangan begitu, tak apa. Maklum tempatnya seperti itu. Maknanya takwa kita, rasa takut kita pada Allah, kita buat suruhan Allah dan tinggal larangan Allah ini belum kerana Allah. Belum kerana Allah. Buat yang disuruh, tinggal yang ditegah, dipengaruhi oleh tempatnya, waktunya. Tempat mempengaruhi kita. Buktinya bila Raudhah, kenapa tiba-tiba jadi begitu? Apa ya? Takut meninggalkan suruhan, takut melanggar larangan. Tapi kenapa ketika tidak di Raudhah? Hilang rasa itu. Betulkah takwa macam itu kerana Allah? Allah kata, ittaqullah. Betulkah yang motivate diri kita saat itu, yakni karena takut kita pada Allah, takut azab Allah, atau kerana ditentukan oleh tempat? Nah, takwa yang seperti ini belum lulus. Belum lulus. Karena takwanya masih dipengaruhi, ditentukan, ada atau tidaknya, ditentukan oleh tempat, masa, dan keadaan. Belum lulus, belum diterima. Allah kata, betul, kamu nampak macam buat apa yang aku suruh. Awak macam nampak dari segi zahir, tinggal apa yang aku tegah. Tapi, kalau kata aku tahu, kamu buat apa yang aku suruh, tinggal itu nampaknya karena tempat di mana kamu berada sekarang. Masa di mana kamu berada sekarang. Buktinya ketika kamu tidak berada di tempat ini, lain sikapmu kepada aku. Kamu tampakkan kebaikan-kebaikan di hadapan hamba-Ku. Bila kamu di hadapan manusia, wah, kamu tampilkan diri kamu sebagai orang yang muttaqin, orang yang shodikin, orang yang solihin, orang yang muhsinin. Tapi bila di belakang manusia,
Yang waktu itu bila kamu seorang diri, sebenarnya kamu yang berhadapan dengan aku, kata Allah. Bila kamu di hadapan manusia, kamu semua berhadapan dengan manusia dan berhadapan dengan aku. Tapi karena kamu dilihat oleh manusia dan kamu tak rasa yang aku melihat kamu, wah, kamu tampakkan diri kamu solihin, muttaqin, muhsinin. Tapi bila kamu duduk seorang diri, atau berada di tempat yang kamu yakin tak ada orang menilai kamu, tahu tak, waktu itu kamu sedang berdiri seorang diri di hadapan aku. Yang melihat hanya aku, yang nampak hanya aku, kata Allah. Kenapa pula kamu tergamak tinggalkan perintahku, langgar larangan aku? Lalu kalau begitu, kamu buat apa yang aku suruh, tinggal yang aku tegah itu kerana akukah atau karena manusia? Walaupun buat suruhan tinggal larangan itu namanya takwa, tapi kena ada syaratnya. Syaratnya Allah kata, Nabi kata, haitsuma kunta. Haitsuma kita itu kaitannya erat sekali dengan syarat batin. Secara zahir sudah betul, tapi dari segi hatinya, apa adai faktor penggeraknya? Dan ini bahaya sekali, jamaah sekalian. Sangat-sangat bahaya. Sebetulnya apa yang saya sampaikan tadi, jamaah sekalian, dalam bahasa agama, satu patah kata dalam bahasa agama, namanya riya. Namanya riya. Di hadapan orang, bukan main. Di belakang orang, Di depan orang, orang baik. Ketika dia berhadapan dengan Allah sahaja karena dosa orang, lain perangnya. Itu riya. Dia buat baik itu riya untuk manusia, bukan untuk Allah. Farya'u fil ibadah, dan riya itu dalam ibadah. Kalau itu bab ibadah ya, jamaah sekalian. Bab ibadah apa yang ibadah wajib, ya. Masya Allah. Itu haram. Ibadah wajib pun haram, ada pada ibadah sunat pun haram. Karena hanya bisanya, ya, kalau ia melakukan ibadah amalan fardu, ada riak pada ibadah fardu, itu menjadikan orang jadi kufur. Bila ada riak dalam ibadah sunat, itu la yakfur. Dia tidak menjadikan ia dikufur, tapi la ajra lah. Tidak ada pahala baginya, wa alaihi wizrun. Saya ulangi. Bila orang itu riak itu ada pada amalan-amalan wajib, fardu, solat fardu, puasa fardu, semualah yang fardu-fardu yang Allah wajibkan lah. Itu jamaah sekalian, itu boleh menyebabkan kufur. Kan itu riak besar itu. Tapi bila riak itu ada pada amalan-amalan sunat, fala yakfur, tidak menjadikan ia kafir, tetapi la ajralah, dia tidak ada pahala, bahkan alaihi wizrun, atasnya dosa. Itu kata Imam Al-Khadimi dalam Bariqah Muhammadiyah. Dalam Bariqah Mahmudiyah, dalam Bariqah Mahmudiyah. Dan semua ulama sudah sepakat. Ibnu Hajar Al-Haythami contohnya dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair telah sepakat semua ulama tentang haramnya riya, berdasarkan Quran ada, berdasarkan hadis Nabi ada, berdasarkan ijma'. Dalam Quran banyak ayat-ayat yang cerita tentang larangan riya. Alladzina hum yura'un. Nah, itu kan riya itu. Hadis Nabi sudah jelas sekali. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asirul asghar. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takuti atas kamu, yakni riya kecil. Riya kecil. Syirik kecil. Ai arya. Yaqulullahu yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat,
Allah akan berkata pada orang, pada murai. Itulah takwanya depan orang. Belakang orang tak takwa. Buat yang disuruh karena tempatnya. Maklum tempatnya sedang Masjidil Haram. Perintah wajib merasa bersalah bila tak buat suruhan. Merasa berdosa besar bila melanggar larangan. Maklum di Masjidil Haram. Nak cakap bohong pun tak berani, cakap besar tak berani. Nak mengumpat, jauh sekali lah. Nak ambil barang, jangan. Nak menipu, takut luar biasa. Maklum di Masjidil Haram, tanah haram. Tapi jika keadaannya berubah ketika ia berada di tengah-tengah bandar metropolitan. Bandar metropolitan dunia di manalah pamannya. Rasa itu hilang. Tergamak tinggal suruhan. Tergamak langgar larangan. Inilah riya. Itu nama riya. Dan riya itu, saya katakan tadi, kalaulah ia dalam amalan ibadah yang fardu, kata Al-Khadimi dalam Bariqah Mahmudiyah, itu jadi kufur. Dalam amalan sunat, tidak jadi kufur, tetapi tak ada pahala dan berdosa. Dan dosanya dosa besar. Dia termasuk dosa besar. Sehingga Nabi bersabda, sesungguhnya sesuatu yang paling aku takuti atas kamu, syirik kecil. Kila. Maksudku, ya Rasul, apa itu syirik kecil? Riya. Dan kepada orang yang riya seperti ini, nampak dari segi zahir, muttaqin, orang bertakwa. Tapi karena ad-da'i, faktor penggeraknya, sesuatu yang motivate dirinya, yang menggerakkan hatinya untuk buat baik, untuklah buat yang disuruh, tinggal yang ditegak, bukan karena Allah. Tapi karena manusia, karena tempat, karena waktu, karena bla bla tadilah. Maknanya haitsu makunta belum dipenuhi. Pada orang seperti ini, nanti di akhirat Allah akan berkata, idza jasadu ketika Allah telah memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan amalnya, Allah firmankan kepada orang, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Wahai kamu yang dahulu riya, yang dahulu hanya pura-pura menjadi muttaqin di hadapan manusia, kamu muttaqin. Wahai ketika kamu pura-pura di hadapan manusia itu pun kamu pura-pura di hadapan aku. Aku tahu niat kamu. Sekarang kau pergilah kepada amalan yang kamu lakukan dahulu. Suruhan aku yang kamu buat, yang kamu lakukan, larangan aku yang aku tinggal. Kau pergi, tengok amalmu. Unduru hal tajiduna indahum jaza. Coba kamu perhatikan. Setelah kamu itu baik, kamu tengok amal yang kamu lakukan dunia dahulu. Perintah aku yang aku buat, laranganku yang aku tinggal, ada tak balasan? Allah tanya dia, kamu dapat ada tak balasannya? Tak ada. Kalau itu muttaqin bukan semata-mata gambaran zahir. Muttaqin yakni termasuk, saya itu bahasa Nabi tadi luar biasa. Ittaqullaha haitsu ma kunta. Itu luar biasa ya mas sekalian. Mengandungi dua syarat sekali. Kalau hanya ittaqullah ya mas sekalian, tak ada haitsu ma kunta, ya asal kita sudah buat apa yang Allah suruh, tinggal yang Allah tegak, sudahlah. Maknanya kita sudah ada pendinding antara kita dengan azab Allah. Tapi kan Nabi kata, haitsu ma kunta. Dalam syarahnya bukan haitsu ma kunta, yakni aina ma kunta, kaifa ma kunta. Di mana saja kamu berada, kaitannya dengan tempat. Bila mana saja kamu berada, kaitannya dengan waktu. Kaifa ma kunta, kaitannya dengan keadaan, mau senang, mau susah, mau terpaksa, tak terpaksa.
keadaan kita sedang naik jawatan, sedang buang kerja, takwa Allah sentiasa ada. Depan manusia, di belakang manusia, seorang diri, tempat ramai, masa solat, milik haram atau masa niaga, nun di California, sama. Penampilannya sebagai orang mukmin sama. Seorang takwa, orang kalau tidak, jadi tadilah. Di sini lain, di sana lain. Minta maaf istilah kami dahulu. Orang yang ria ini sebenarnya orang yang berkepribadian ganda. Masya Allah, baru ingat saya. Istilah guru kami dahulu. Orang-orang yang ria ini, yakni orang yang berkepribadian ganda. Depan orang lain, di luar orang lain, masa di Makkah lain, di luar di lain, masa senang lain, masa susah lain, masa uang kerja lain dapat. Maknanya dia jadi orang yang baik, orang yang patuh, tidak berterusan. Tapi bergantung kepada keadaan. Dipengaruhi oleh sikon. Jadi orang baik masih dipengaruhi oleh sikon. Sikon itu situasi dan kondisi. Dipengaruhi situasi dan condition dia. Macam mana situation dia? Macam mana condition dia? Ini mempengaruhi. Wah, Nabi lah tekan satu syarat yang cukup jelas. Haitsuma kunta. Di dalam syarahannya, menurut pensarah hadis ini, di situ kena kaifama kunta. Aina ma kunta. Allahu Akbar walillahil hamd. Sehingga jamaah sekalian, ya, saya ingin sampaikan. Ini masalah apa namanya ibadah ya Mas ya. Ria ini kaitan dengan ibadah, tapi kalau dalam masalah katalah berpakaian yang lebih sempurna, nah itu apa? Cantik, maksudnya cantik itu tidak masuk ria. Nah, contohnya begini ya, adalah Nabi SAW, mana tidak menjejaskan ketakwaannya lah. Idza aradal khuruj sawa imamatahu wa sya'ruhu wa nadhara wajhahu fil mir'ah. Dalam satu matan, fa nadhara wajhahu fil ma'. Nabi SAW apabila ia hendak keluar rumah dan menemui sahabat-sahabatnya, Nabi akan memperbetulkan pakaiannya. Imamahnya dibetulkan, rambutnya disisir rapi, begitulah. Ya, kalau bahasa sekarang maknanya bajunya dengan yang cantik, butang betul, tak sengit, digosok. Kalau bahasa sekarang, untuk kita gitulah. Ya, sama Nabi ada pakai iron kan, belum kan? Digosok, dirapi, butang yang hilang dipasang balik, yang rambut dibagi minyak, sisir rapi. Kemahlah makna begitulah. Yang sekemas-kemasnya. Bukan itu saja. Wa nadhara wajhahu fil mir'ah. Dalam matanya filma. Lalu Nabi setelah kemas rapi macam, Nabi tengok mukanya di cermin. Tapi dalam mata yang lain bukan cermin, karena barangkali susah sama ada waktu Nabi itu sudah cermin atau belum. Filma. Tengok muka dalam cermin. Tengok muka dalam air. Air. Nah ini pernah saya lakukan masa saya kecil, ya di kampung cermin pun tak ada. Ada kecil aja. Jadi kalau nak pergi ke sekolah ke apa, baru tengok dalam baldi itu ada air. Tengok muka tu. Tengok muka. Jadi cerminnya dengan air. Ya, Nabi pernah lakukan tu. Melihat gelagat Nabi macam tu, nak keluar aja mesti betulkan pakaiannya rapi lah. Kalau perlu digosok. Di rumah tak macam tu. Di rumah ya sudah namanya di rumah. Asal syar'i. Tapi bila keluar, kenapa Nabi nak berpenampilan kemas, rapi? Jadi Aisyah heran. Lalu Ummul Aisyah bertanya, Ya Rasulullah, au taf'alu dzalik ya Rasulullah? Ya Rasulullah,
Engkau lakukan semua ini. Selama ini di rumah tak macam itu, sekemas itu. Ya cantik tapi tak serapi itu. Nah, setelah keluar kenapa kau tahu itu kena siram bukan? Kan kau lakukan ini ya Rasul. Apa jawab Nabi? Naam. Ya. Innallaha yuhibbu minal abdi ayyatazayyana li ikhwanihi idza kharaja ilaihim. Aisyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka. Ahabba kan suka. Sesungguhnya Allah suka kepada hambanya yang apabila ia nak keluar menemui, menjumpai saudara muslimnya, jumpai seorang muslimnya akan menjadi siapa lah, ayyatazayyana, berhias. Berhias jangan diartikan yang negatif ya. Bisa mana mengemaskan dirilah. Kalau asal mungkin hanya pakai t-shirt, ya pakai baju. Kalau asalnya di rumahnya pakai baju yang nampak lusuh, keluar ya pakai yang bergosok. Itu masuk berhias tuh. Kalau di rumah katalah rambutnya nampak macam dah kusut, asalnya itu ya disisir. Begitulah. Kalau di rumah katalah mungkin kulitnya nampak macam mengkilat-kilat. Kotor, ya dibasuh mukanya kalau dengan sabun, dan itu masuk bias di sini. Dan Allah suka. Ini hadis pada Aisyah, riwayat Ibnu Adi dalam kitab, saya kutip dalam kitab Al-Badrut Tamam fi Syarhil Bulughil Maram. Ini saya kutip dari kitab Syarah Bulughul Maram. Nama syarah kitabnya Al-Badrut Tamam. Dikarang oleh Husain Muhammad Al-Maghribi. Ya, Bulughul Maram yang kita pelajari itu yang masih lain. Ada yang diberi syarahan oleh Imam As-Sun'ani. Nama kitabnya Subulus Salam. Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar Asqalani. Diberi syarahan oleh Imam As-Sun'ani. Nama buku kitab syarahnya Subulus Salam. Bulughul Maram yang sama yang dikarang oleh Ibnu Hajar Asqalani diberi syarahan oleh Husain bin Muhammad Al-Maghribi. Nama kitab syarahannya Al-Badrut Tamam. InsyaAllah kalau jamaah baca kedua-dua dengan syarahan nanti akan dapat maklumat yang ya banyaklah. Mana semakin banyak yang kita baca, walaupun syarahan pada kitab yang sama, maklumatnya akan apa. Jadi ini bukan ria ya, nak keluar rumah. Sebab itu kalau nak keluar rumah memang disunahkan berpakaian rapi, jangan cincang. Ini keluar itu yang pakai tak boleh. Halal cincang nampak ya supaya apa? Biar nampak zuhud. Bukan. Itu bukan nampak zuhud. Ingat telah kita pelajari dahulu ya, Talbisul Iblis. Talbisul Iblis alhamdulillah telah kita khatamkan dengan Talbis Iblis ala zuhad. Talbis iblis kepada orang-orang yang ingin melakukan zuhud. Difikir dia zuhud, tapi rupanya bukan. Karena sudah ada talbis. Itu telah kita talbis iblis kepada ulama, talbis kepada ahli tafsir, talbis kepada kuat ibadah, orang berilmu, semua. Tidak ada orang yang tidak dijadikan sasaran oleh iblis untuk dikacau, untuk disesatkan. Atau paling tidak, untuk dipastikan dia rugi. Atau kalau tidak, dipastikan untungnya tak banyak. Yang iblis tidak berani mendekatinya hanya satu saja. Mukhlisin. Orang ikhlas. Saya ulangi sekalian. Jadi bila orang itu sudah bertakwa kepada Allah dari segi zahir, sudah buat benteng, pendinding antara dia dengan azab Allah, sehingga azab Allah tak menimpanya, itu takwa. Dengan buat lakukan suruhan dan meninggalkan larangan. Meninggalkan larangan. Tetapi jika ini buat suruhan tinggal larangan ini tidak disertai syarat hati belum ada, syarat qalbiyah belum ada, haitsu makunta belum dipenuhi. Makna dinding itu, benteng itu masih boleh ditembusi oleh azab Allah. Ketakwaannya masih belum sempurna, belum diterima. Karena apa jamaah sekalian?
saya ingin bacakan ya. Ini takwa seperti ini maknanya bukan takwa ya, itu riya. Jadi orang kalau ittaqullah, takwalah tapi tidak haitu makunta belum. Bahasa saya katakan, orang ini berkepribadian ganda. Manusia menilai orang yang hebat, sementara Allah menilainya, hambaku yang teruk nih. Allah menilai sebagai hambanya masih teruk. Walaupun manusia menilai sebagai orang yang sangat hebat. Karena manusia kan melihat yang zahir saja. Sementara Allah tidak mungkin tertipu oleh hambanya dengan yang diperlihatkan oleh hambanya. Allah tahu apa yang menggerakkan hatinya buat itu. Ini jamaah sekalian yang masalah ya. Pasti akan membuat kita mungkin termenung panjang. Saya ingin bacakan ya mas sekalian. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Dalam kitabnya Thariqul Hijratain pun ada. Dalam kitab Miftahu dari Sa'adah pun ada. Ya terus terang, kita semua pasti peminat kepada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Terus terang. Lebih-lebih lagi, ya saya selalu berkata ya, ini terus terang pengambilan saya, seiring dengan berjalannya usia, saya selalu kata begitu kan, kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang saya minati, yang sering saya selalu baca, kitab beliau yang berkaitan dengan hati dan ihsan. Ya, ada orang yang berkata kitab yang lebih baik bicara tentang tasawuf. Tasawuf dalam arti kata menyucikan hati ya. Bukan kitab beliau yang berkaitan dengan akidah, dengan syariah, tak minat. Tapi saya kata, seiring dengan berjalan usia. Namanya kitab-kitab beliau seperti mana? Miftahu dari Sa'adah, Thariqul Hijratain. Saya selalu sebutkan apa namanya? Madarijus Salikin. Itu benar-benar membuat kita tenang, membuat kita semakin semakin nampak terang benderang. Karena itu sebuah makanan hati yang beliau jelaskan dalam kitab-kitab yang seperti ini semua bicara tentang hati. Bicara betul, cerita tentang apa syariah ada, macam mana nak menggunakan syariah daripada bid'ah. Ibnu Qayyim juga jagonya. Itu masuk kepala kita faham, oh ini boleh, ini tak boleh, oh ini ikut Nabi, ini tidak. Yaitu untuk memperbetulkan amalan zahir kita. Tapi tak cukup kalau kita tidak betul hati kita. Sebab Ibnu Qayyim pandai mengarang buku yang boleh jadi panduan untuk memperbetulkan amalan zahir. Beliau juga mengarang kitab yang boleh membimbing, membetulkan, memberi pencerahan, penerangan kepada mata batin. Dan itu hebatnya orang ini. Dalam kitab beliau menyatakan begini. Saya bacakan ya. Fa'idha aradallahu bi'abdi khairan fatahalahu min abwabit taubat wan nadam wal inkisar wad dhul wal iftiqar wal isti'anah bihi wasikul laja'i ilahi wa dabit tadru wa du'a wa taqarrub ilahi bima amkana minal hasanat ma takunu tilka sayyi'at bihi rahmat hatta yaqula adwallah ya laitani taraktuh wa lam uqim. Yang lebih kurang terjemahannya bahwasanya sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi hambanya, bila Allah hendak menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah akan jadikan hamba itu, Allah akan bukakan bagi hamba itu pintu taubat. Tentulah hamba yang dimasukkan ini hamba yang jahat. Apabila Allah hendak menghendaki kebaikan bagi hambanya yang jahat, yang banyak maksiat,
Maknanya hamba yang banyak maksiat pun Allah menghendaki ia jadi baik. Allah tidak terus hukum dan siksa dia. Sebelum datangnya siksaan kelak, jika ia memilih itu, Allah beri peluang ia untuk jadi baik. Dan cara Allah tidak berikan kebaikan pada hamba yang jahat baik dosa ini apa? Dibukakan pintu taubat. Diberitahukan bahwa pintu taubatnya masih terbuka. Ia bersedia menerima taubatnya jika ia mau. Itulah. Ia bersedia mengampunkan dosa hamba tadi jika ia mohon ampun. Itu tawaran Allah. Lalu Allah gerakkan dalam hatinya apa? An-nadam, penyesalan yang luar biasa. Al-inkisar, hancur berkecai hatinya. Adul, hina, sehina-hina di hadapan Allah yang Maha Mulia. Waliftikor, merasa berhajat sepenuhnya kepada belas kasihan Allah. Wal isti'anah bihi, memohon pertolongan kepadanya untuk kembali kepadanya karena merasa tidak berdaya. La haula wala quwata illa billah. Wasidkul ilaihi, dan kejujurannya ingin terus berharap, bergantung, kembali kepada Allah. Wadawamit tadarruk, terus menerus tadarruk. Tidak ada ruang sikit pun untuk angkat kepala dia istilahnya. Setiap tunduk, tadarruk. Waddu'a wa taqarrub ilaihi bima amkana minal hasanat. Sehingga memampukan, membolehkan ia melakukan kebaikan yang termampu saat itu. Melihat dosanya terlalu besar. Azab Allah terlalu berat. Itu nampak dalam hatinya. Sementara ia sangat lemah menghadapinya. Tak berdaya. Tak berdaya. Sebab itu dia mohon pada Allah agar Allah beri kekuatan untuk melakukan kebaikan. Walaupun kebaikan yang dilakukan itu mungkin hanya kecil. Tapi baginya sekecil apapun peluang, sekecil apapun perbuatan baik yang terhidang, terpang di hadapannya, dia akan lakukan. Walaupun dia tahu amal baik yang dilakukan yang sekecil itu belum dapat mengimbangi dosa yang menggunung itu. Dia tahu. Amalku terlalu kecil. Ya Allah, berilah aku bantuan agar hamba mampu melakukan amal yang baik. Walaupun mungkin hanya kecil sekali, hamba-Mu tidak akan mensia-siakan peluang untuk beramal. Dan setelah beramal, dia melihat amalnya terlalu kecil. Bila dibandingkan dan dosanya sangat, hatinya di samping ada rasa syukur kepada Allah karena diberi peluang untuk melakukan amalan walaupun kecil, kebaikan walaupun kecil. Pada masa yang sama hatinya masih dipenuhi rasa menyesal, takut, rendah diri, merasa lemah setiap kali melihat dosanya yang sangat besar. Itu tanda bahwa orang itu jadi kira-kira akan jadi baik. Ya. Oke, terus berusaha walaupun dia tahu amalnya tidak seberapa. Ini yang Nabi kata, itakil wahai makhluk wattabi sayyi'atal hasanah. Bila kamu sudah terlanjur melakukan kejahatan yang kejahatan, segera lakukan kebaikan. Walaupun mungkin kebaikan yang kamu boleh lakukan itu hanya perbuatan yang kebaikan yang kecil, karena kemampuanmu hanya setakat itu. Memang tidak sebanding dengan banyaknya dan beratnya dosa-dosa yang telah terlanjur dilakukan. Bila kamu sudah berniat melakukan kebaikan, tanamkan dalam hati kamu rasa syukur kepada Allah kerana Allah masih beri peluang untuk buat baik walaupun sedikit. Pada masa yang sama tetap tanamkan rasa menyesal dan takut terus-menerus. Tahu tak jemaah sekalian?
Kalau orang itu terus hatinya dipenuhi oleh rasa itu, takwa pada Allah dan ikuti ini. Tiba-tiba masa jualah sudah tiba. Kebaikan yang dilakukan belum seberapa. Untuk menghapuskan dosa yang sangat banyak. Ajal pula telah tiba. Jumpa Allah boleh dikatakan hanya dua modalnya. Satu bekalannya, amal baik yang sedikit, yang mampu dilakukan. Dan juga rasa takut penyesalan yang luar biasa terhadap dosa dilakukan. Bawa dua itu saja. Tahu nanti di akhirat Allah akan ampunkan dosa orang ini. Karena dia benar-benar jujur. Hatinya ikhlas. Dia mengaku bersalah sebesar manapun kesalahannya. Dan dia mengakui kebaikan yang dia lakukan sedikit. Di akhirat masuk surga. Allah ampunkan. Dan banyak hadis-hadisnya kita pernah sampaikan dahulu ya. Bagaimana orang mengingat dosanya yang sangat banyak. Dan dia sudah melakukan kebaikan tapi merasa kebaikannya baru sangat sedikit. Dan dia menurut dia, amalan yang baik yang sedikit itu belum mampu menghapuskan dosa yang banyak. Walaupun kebaikan boleh mewakili yang banyak, kata Nabi dalam hadis Nabi. Tapi dia yakin, nampaknya amal baikku belum seberapa. Tentu belum mampu menghapuskan dosaku yang banyak. Takut, tapi apakah daya? Ajal sudah mau menjemputnya. Karena takut, rasa takut terhadap Allah membuat dosa yang banyak, walaupun dia juga pernah buat amal, tapi belum seberapa, didorong oleh rasa takut yang luar biasa inilah. Kan dia berpesan dosa pada anaknya. Nak, nanti bila ayah mati, bakar aja nak jasad ayah. Dia jadi debu, lalu debu kamu taburkan nak di merata tempat. Ayah takut nak jumpa Allah. Fikiran dia, bila nanti jasad jadi abu, debu di merata-rata, susahlah Allah nak hidupkan di kubur. Tapi dia masih yakin. Jika Allah menghendaki, jika Allah berkehendak, pasti Allah akan berkuasa menghidupkan semua. Takut dibakar. Ini bukan orang mukmin ya, Nabi cerita umat orang dahulu. Masuk alam kubur, Allah perintahkan bumi, himpunkan debu-debunya, debu mayatnya, hidup. Pertanyalah pada orang itu sederhana. Sederhana. Lima fa'alta hada. Hai hambaku, kenapa engkau lakukan semua ini? Kenapa engkau berwasiat suruh anakmu bila kamu mati dibakar dan anakmu pun tunaikan wasiatmu? Jadi abukan, kenapa kamu lakukan semua ini? Jawaban hamba itu cukup jujur dan pendek, ringkas, padat. Min khosyatik ya Rabb. Tak ada niat lain ya Allah. Aku lakukan itu semata min khosyatik. Karena aku takut. Aku yakin azabmu sangat besar. Rasa takutku pada azabmu justru ketika aku seorang diri. Keinginanku untuk berbuat baik, walaupun sedikit, justru ketika tidak ada orang nampak. Jadi aku lakukan ini karena takut. Berkat ini, akhirnya, ghafartu lak. Apalah, kalau itu aku ampunkan dosa kamu. Allahu Akbar. Jadi, dari segi logiknya, kebaikan yang baru yang sangat sedikit dilakukan orang tadi, malah belum mampu menghapuskannya. Itu kalau menurut penilaian kita. Sedangkan Nabi memang bersabda, kebaikan boleh menghapuskan keburukan sebelumnya. Kalau ikut fikiran matematik kita, kalau ikut cara berfikir matematik kita, jadi kalaulah kejahatan itu 10, ya kebaikannya kena 10 lah. Seimbang baru menghapuskan. Ini kejahatan 100 baru buat satu. Mana nampak? Itu logik matematik kita. Tapi ingat, mungkin sikit kebaikan, tapi itu yang sempat dilakukan. Dilakukan itu disertai oleh rasa menyesal, takut pada Allah yang luar biasa dalam keadaan seorang diri. Itulah haitu makunta. Itu Ibnu Qayyim cerita aja mas kan. Sehingga diulas,
oleh ulama-ulama dahulu. Masa ada satu ucapan waktu dahulu. Ucapan ini kalau kita tidak memahami secara menyeluruh mungkin jadi salah paham ya. Di antara ucapan salafus soleh, innal abda la ya'malu dzamba yadkhulu bihil jannah wa ya'malu hasanata yadkhulu bihal nar. Sesungguhnya ada seorang hamba yang melakukan dosa yang dengannya ia masuk surga. Dan sesungguhnya ada seorang hamba yang melakukan kebaikan yang dengannya ia masuk neraka. Mungkin rasa pelik bunyi ucapan salafus soleh itu. Kalau kita tak faham, ya mungkin kita menjadi sesat lah. Sesungguhnya ada seorang hamba yang melakukan dosa dan dia masuk surga karenanya. Karena maksiat tadi lah. Dan sesungguhnya ada seorang hamba yang melakukan kebaikan yang dengannya ia masuk neraka. Macam mana buat dosa masuk surga? Buat kebaikan masuk neraka. Tengok macam mana. Rupa-rupanya setelah ditanya qalu kaifa, macam mana itu Tuhan? Macam mana boleh macam tu? Buat dosa, ikut syariat, masuk neraka dah. Buat baik, ikut syariat, masuk surga. Tapi macam mana engkau boleh kata, boleh jadi dia buat jahat, tapi kemudian dengannya dia masuk surga, dan dia buat kebaikan, yang dengannya dia masuk neraka. Macam mana? Apa jawaban mereka? Ya'malu dzamba wa la yazalu nasabu ainaihi minhu musfaqqan wa jalabakian nadiman mustahyan min rabbi. Ya, boleh jadi hamba yang terlanjur buat dosa itu, kedua matanya banjir dengan air mata. Menyesal maksudnya. Terlepas terlanjur menyesal, nangis terus. Nangis menyesal ketakutan. Musfaqqan, hatinya takut. Wajilan, ketakutan, bakian nadiman, nangis karena penyesalan. Mustahyan min rabbi, malu kepada Allah. Nakisur ra'si bani adi, kepala saya tunduk, menunjukkan dia tawaduklah, tadaruk di hadapan Allah. Munkasirul qalbi, hatinya hancur. Hancur berkecai. Fayakunu dzalika dzambu, maka dosa yang dilakukan yang menyebabkan mata menangis, menyesal, hati hancur, kepala tunduk, malu pada Allah. Dosa yang mengakibatkan perkara itulah, jemaah sekalian. Yakunu dzaikal abdambu, dosa yang macam itu anfa'ulahu, ia lebih memberi manfaat bagi pelakunya min ta'atin katsirah, daripada ketaatan, kebaikan yang banyak. Tapi bima tarattaba ala min hadil umur, ada biasa adatul adi wa falahi, daripada ketaatan yang sangat banyak, yang sepatutnya dengan kebaikan itu orang boleh bahagia dunia akhirat. Tapi kebaikan yang berjaya kebaikan itu malah menimbulkan izzan wastikbara, membangkitkan rasa bangga, megah, ujub, riya, apalagi sum'ah dan neraka. Jadi dia masuk neraka bukan karena kebaikan yang dilakukan, tapi dia masuk neraka karena kesan daripada kebaikan yang dilakukan, yang sepatutnya menjadikan ia lebih syukur pada Allah, tapi malah menyebabkan ia riya, sum'ah, ajub, bangga, takabur. Itu dia masuk neraka. Dia masuk surga bukan karena dosanya. Dia masuk surga kerana dosa yang dilakukan itu menyebabkan, mengakibatkan mata menangis, menyesal, hati hancur. Yang dalam itu akhirnya mohon ampun pada Allah, menjadi semakin khusyuk walaupun sekali. Baca astagfirullah sekali, menangis-nangis. Kenapa? Karena terbayang dosanya. Sehingga taubatnya jadi ikhlas. Akhirnya masuk
surga. Itu maksudnya. Jadi bukan dosa, bukan karena dosa masuk surga. Akibat kesan daripada yang lakukan itu menyebabkan dia menyesal, hancur hatinya. Bukan karena kebaikan yang mereka dimasuk neraka, kesan daripada kebaikan. Nah, ini banyak. Contoh berkaitan dengan hadis tadi. Orang takwa, tapi segi zahir saja. Buat yang disuruh, tinggal yang ditegah. Kata Allah. Takwa. Takwa kan begitu kan? Buat yang disuruh, tinggal ditegah. Sehingga manusia, hebat ini orang. Hebat. Ini layak ahli surga. Ya, kita menilaikan zahir, jemaah sekalian. Yang zahir. Tapi kan takwa itu mesti ada yang menggerakkan. Kenapa kita buat baik? Kenapa kita tinggal masa itu kan mesti dapat arahan. Apa yang ada dalam hati kita? Kalau kita kata itu bukan karena Allah, kan neraka tempatnya. Begitulah maksudnya. Ya, mungkin karena riya. Ingat, jangan lupa ya. Hadisnya sahih. Nabi memberitahu kita. Inna awala ma yuqda yaumil qiyamati. Sesungguhnya manusia yang mula-mula dihisab, diadili oleh Allah dan diputuskan urusannya, lalu diputuskan di mana tempatnya, 3 orang. 3 manusia yang mula-mula dihadapkan ke mahkamah mahsyar dan diputuskan ahli surga atau neraka, 3 orang. 1 mati syahid, 2 adalah qari'ul Quran, orang paling paham Al-Quran. Ketiga yakni jawad, orang yang dermawan. Mati syahid, alim Al-Quran, dan 3 dermawan. Diadili oleh Allah, ditanya yang mati syahid. Nikmat yang banyak aku berikan kepadamu, kamu gunakan untuk apa? Wahai hambaku, ya Allah. Segala nikmat kepada aku gunakan berjuang di jalanmu, ya Allah. Kami tak pernah lepaskan peluang untuk menegakkan agama kamu, sehingga kami korbankan jiwa raga kami, aduh kamu ya Allah, di jalanmu, berperang kamu, hatta istashhadtu, sehingga aku mati syahid keranamu, ya Allah. Itu jawaban orang mati syahid. Di dunia pun dia dihukum sebagai syahid, ditanam sebagai layak mati syahid. Sagi zahir mutakin ini kan. Allah tengok apa yang dalam hatinya. Betul ke? Betul ke orang ini takwanya atau pura-pura ya? Allah jawab dengan kadzabta, aku bohong. Kadzabta, aku bohong. Engkau berperang bukan untuk aku. Engkau buali ayyukala andaka jari supaya kamu dapat panggil pahlawan itu. Makna riak lah, bukan karena Allah. Neraka dia. Bayangkan orang mati syahid, diiktiraf syahid oleh manusia seluruh dunia, tapi di akhirat masuk neraka. Bagaimana boleh begitu? Adakah salah syahidnya? Berjuang di Allah tidak salah. Yang salah kesan daripada kesahidannya. Niatnya. Yang alim Al-Quran demikian juga. Kau bohong. Kau fikir aku tak tahu, bahasa kita lah. Allah kata, kau bohong. Awak fikir aku tak mengetahui apa hatimu. Kamu belajar, kamu ajar, kamu buat, kamu mengatakan aku. Aku tahu, bukan karena aku. Li ayyuqala annaka alim. Supaya orang puji kamu orang hebat. Kamu orang alim kan? Kamu punya kedudukan dalam masyarakatmu kan? Dicampakkan amal itu pada muka Allah, tuqab tuhihab finnar. Masuk neraka. Demikian juga orang yang banyak sedekahnya. Jangan, ini bahasa kita untuk memberikan pemahaman saya guna bahasa kita. Allah beritahu, kau berbohong. Awak pikir aku tak tahu. Aku mengetahui niat kamu bukan karena aku. Niat kamu yakni supaya kamu dipanggil dermawan, jutawan yang dermawan. Dihumban dalam neraka. Ya. Jadi kalau orang itu hanya takwa dari segi zahir, tapi batinnya hanya itakullah tapi haitu makun tak ada. Karena Allah tidak ada. Itu yang orang ini berkepribadian ganda. Dari segi zahir, sebagai pribadi muttaqin solihin,
Tapi pada segi jiwa dan batinnya Allah kata, ini fasikin, munafikin. Kan itu yang orang munafik. Dari segi zahir, mukminin, solihin, muslim. Dari segi hati Allah. Allah lihat dari segi batinnya, jiwanya, ini munafikin. Patut diumban dalam neraka. Sebab itulah, Masya Allah, Ibnu Qayyim ucapan sangat dalam sekali lah. Dan di dalam Miftahul Dari Sa'adah, beliau berkata, "Idza aradallahu bi'abdin khairan fajjara fi qalbihi ainain." Apabila Allah Subhanahu wa taala hendak mengendaki kebaikan bagi hambanya, hamba ini Allah kehendaki jadi hamba yang baik, apa yang Allah lakukan? Fajjara fi qalbihi ainain. Allah bukakan dua mata dalam hatinya. Allah buka dua mata dalam hatinya. Ini bahasa isti'arah ni yang sekarang ya. Bahasa metafora ni. Tiba-tiba dalam hatinya ada dua mata. Terbuka. Kata Ibnu Qayyim. Ainan yara bihal jannah. Satu mata terbuka. Nampak surga. Nampak surga, nampak dengan segala nikmatnya. Wa ainan yara bihan nar. Dan satu mata terbuka, nampak terang benderang neraka dan isinya. Fa idza ra'al jannata aktsara minat ta'ah. Dan apabila mata yang dalam hatinya itu melihat surga dengan segala kenikmatannya, ia bersemangat untuk melakukan ketaatan sebanyak-banyaknya. Tak kiralah di rumah ke, di luar rumah ke, seorang ke, ramai orang ke. Setiap kali mata hatinya nampak surga, tak kira waktu, tak kira tempat, tak kira keadaan. Masa senang nampak surga, lalu digunakan kesenangannya untuk buat ketaatan. Masa susah nampak surga, lalu dimanfaatkan kesusahan sebagai kenderaan untuk buat. Yalah kalau masa kaya, kebaikannya buat bersedekahlah. Masa miskin, kebaikan yang boleh dia buat, yang boleh dia buat untuk masuk surga apa? Sabarlah. Masya Allah. Masa senang dia syukur, surga. Masa susah dia sabar, surga. Karena tak boleh lepaskan ni, surga begitu. Sebaliknya juga dibukakan apabila mata melihat neraka ni dibukakan. Wa idza ra'an nar, bila nampak neraka dengan pelbagai azabnya, aqsara 'anil ma'asi. Bila ia dekat dengan maksiat, tidak berundur menjauh. Bila dia ada keinginan untuk buat maksiat, tiba-tiba diurungkan niatnya. Jauhlah ditinggal, dijauhi. Jika waktu itu dekat dengan maksiat, sudah hampir maksiat, lalu mata hatinya nampak neraka dengan siksanya, dia lari. Tak kira dimanapun, bagaimanapun, bila-bila manapun. Ini Ibnu Qayyim yang kata. So itu terus terang saya sangat minat buku Ibnu Qayyim. Ya, saya seiring dengan berjalannya usia, saya minat buku beliau yang berkaitan dengan perkara-perkara hati ini. Karena benar-benar akan luar biasa. Maksud saya yang lebih sering saya baca. Bukan tak pernah baca yang kitab beliau berkaitan tentang akidah, tentang syariah. Ya itu perlulah. Tentang syariah betul, itu membantu kita agar kita betul dari segi amalan zahir. Tapi kitab beliau ini, sebab kalau hanya betul dari segi zahir, tapi batinnya salah, itu tadi. Kita akan berkepribadian ganda. Cop luaran. Ada luaran tu dicopnya sebagai solihin, muttaqin. Tapi dalam hatinya cop munafikin. Tak bahaya ke? Ada botol dibagi label. Madu isinya racun. Umpamanya. Maknya tu bila. Ini dia. Jadi
penting. Rasa takut kepada Allah dalam suatu keadaan itu penting. Di dunia. Siapa yang takut kepada Allah di dunia, di akhirat Allah hilangkan rasa takut, ditukar jadi rasa aman dan tentram. Siapa yang dunia merasa aman daripada siksa Allah, tak kisah, di akhirat Allah akan dijadikan takut kepada, artinya dipenuhi dengan rasa takut. Begitu hadis sahih atau hadis hasan yang dihasan oleh Nasir Albani, hadis yang dikutip oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Khilyatul Auliya. Kitab-kitab macam inilah yang sepatutnya yang mestinya. Saya tak kata mesti ya. Saya ulangi sekali, seiring dengan bernya usia. Maksudnya kalau usia itu atau masa katalah suntuk, minta maaf ya saya tengok sedang. Bila masa kita ni suntuk, ya tentulah kita akan belajar mana yang paling mustahak, gitulah. Lainlah kalau kita masih punya masa lapang. Saya selalu gunakan istilah, kalau kita ni ibaratnya waktu masih wadduha, ya macam-macam kita boleh belajar lah. Namanya masih wadduha, masih panjang kan. Belajar itu, belajar ini, dan boleh alhamdulillah. Tapi minta maaf, kalau kita sudah wal asri, memang banyak yang kita belum tahu. Ini tak tahu, itu tak tahu, banyak belum tahu. Dan sekian banyak yang kita belum tahu, sedangkan sudah wal asri, tak mungkin kan kita belajar semuanya kan? Tak mungkin, karena masa suntuk. Nah, gunakan masa yang sudah suntuk itu, pilihlah yang paling kita perlukan. Gitulah. Semua baik, tapi lah yang terbaik ini namanya afdaliyah. Ini afdaliyah. Saya tu contoh, Khilyatul Auliya, yang dikarang oleh Abu Nuaim. Itu bagus sekali, walaupun tentulah namanya karangan manusia. Adalah riwayat-riwayat yang mungkin dipertikaikan, itu biasalah. Jangan hanya karena ada satu dua riwayat yang dipertikaikan kesahihannya, lalu kita tolak buku itu. Tak boleh. Itu tidak bijak bagi saya. Tapi buku ini ada hadis dhaif dia sebutkan. Kita tidak boleh menolak buku, kemudian kita baca hanya karena kata satu hadis dhaif yang dicantumkan, mungkin kerana ketidaktahuan si pengarang. Itu sangat sangat pelik ya. Sebab itu manusia yang mengarang. Pasti ada. Ambillah yang baik. Ambillah yang baik. Bak kata Nabi Isa kepada Hawariyun. Nabi Isa jalan-jalan Hawariyun, pengikutnya. Jalan-jalan, jumpalah bangkai. Bangkai, kambing. Busuk. Hawariyun semua tutup. Busuknya. Ya tak sukalah nama bangkai kambing kan. Lihat pun tak mau, busuk semua. Memang tak nak lah, bencilah bangkai kambing. Nabi Isa dengan gaya khasnya ditegurnya. Oh, kamu tak suka ya kamu itu? Busuk. Yalah, memang itu bangkai busuk lah. Tak elok lah. Tapi tengok, giginya putih. Nabi Isa kata, tengok, giginya putih. Dalam sekali maknanya tu. Betul, yang kamu lihat itu benda yang tak elok. 97% tak baik. Kamu benci. Tapi tengok, giginya putih. Gigi putih mana pujian kan? Jadi ada baiknya lah. Artinya kalau benda yang 98% buruk, tapi 2% masih, itu pun kita akui kebaikannya. Kita ambil, kita akui, ya baik, giginya bersih. Ini kadang ada buku, di situ ada tercantum 2-3 hadis yang lemah atau palsu, lalu kita tolak semuanya. Ya, sangat-sangat tidak bijak lah. Bagi saya kurang bijak. Ya, contohnya ini Abu Nuaim dalam kitabnya Khilyatul Auliya. Bagi Nabi sabda. Ya, ini hadis hasan ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa izzati la asma'u li abdi amnain wala khaufain. Demi kemuliaanku, kata Allah, aku tidak akan menghimpunkan pada diri hambaku 2 rasa aman dan 2 rasa takut. Tidak. Aku tidak akan kumpulkan pada diri hambaku 2 rasa aman dan 2 rasa takut. In huwa aminani fid dunya akhaftuhu yauma ajma'u fihi ibadik.
Bila hambaku ini merasa aman daripada azabku di dunia, tak takut siksa, tak takut sehingga buat sesuka hati lah. Bagaimana dia tak takut siksaku di dunia? Dia rasa aman. Maka orang ini, hamba ini kata Allah, di akhirat aku akan jadikan dia takut. Ketakutan yang luar biasa di akhirat, di tengah-tengah hambaku. Wa in huwa khafani fid dunya, amantuhu yauma ajma'u fihi ibadi. Dan siapa saja hambaku yang dunia ada rasa takut pada azabku. Takut tinggal larangan, takut langgar masa seorang dikan. Memang hidup ini punya rasa takut. Takut tak bertakwa lah. Nanti di akhir aku akan berikan rasa aman, tentram. Jadi tidak ada di dunia takut, di akhirat takut, di dunia. Ini maksud hadis ini. Kalau kita ingin rasa aman, tenang di akhirat, tanamkan rasa takut kepada Allah di dunia. Itulah. Dalam bahasa Arabnya takwa. Tapi takwa yang haituma kunta, kaifama kunta, ainama kunta. Di mana sahaja, bila-bila mana sahaja, dalam keadaan apapun juga. Barulah takwa itu diterima oleh Allah. Karena kita menjadi insan yang kamil. Kita tidak lagi dicop sebagai tandanya solehin, tapi isinya munafikin. Kita tidak akan menjadi hamba Allah yang berkepribadian ganda. Maknanya billah. Ya sekalian, mudah-mudahan diberkati oleh Allah, memberi manfaat saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau kita sama. Kurang lebih yang boleh dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim. Al-'asr innal insana lafi khusr. Alladziina aamanu wa salihat. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.